Berjumpa lagi saudara di kanal Hispran. Saat ini saya bersama Ketua Dewan Kesenian Surabaya, Cak Krisman Hadi. Selamat siang Cak Krisman. Selamat siang, agak sore Mas Hadi. Agak sore ya. Agak sore. Akhir-akhir ini Citizen menyaksikan ada sedikit kegaduhan antara pemerintah kota Surabaya dengan Dewan Kesenian Kota Surabaya DKS. Untuk mengobati penasarannya masyarakat, kesempatan ini saya ingin mendapat penjelasan dan kejelasan dari Cak Krisman. Ada apa sebenarnya? Monggo langsung saja dijelaskan. Saya kira apa ya? Nek wong Surabaya ngarani ku kalau buat DKS iku sakjane ya wis segojangan. Iki campur ambek cara Surabaya enggak apa-apa. Ya. Jadi saya kira itu perihal biasa saja. Kalau itu kan perihal dinamika organisasi Dewan Kesenian Surabaya. Tapi memang itu menyedihkan ya di dalam proses ketatanegaraan ya. Sebab kan sebenarnya kan Dewan Kesenian Surabaya itu kan juga sebenarnya organ negara, meskipun organ negara non struktural ya. Kalau dinas-dinas itu kan organ negara struktural, tapi Dewan Kesenian Surabaya itu kan juga organ negara tapi non struktural. Nah, jadi kita untuk periode kepengurusan berikutnya, periode kepengurusan 2019 sampai 2024 itu kan kita menyelenggarakan musyawarah pada 30 Desember 2019 ya. Nah, terus kemudian setelah itu pandemi ya. Itu pandemi kemudian ada suksesi di Kota Surabaya, ada pergantian pemimpin kota dari Ibu Risma kepada Eri Cahyadi begitu ya. Sehingga mengakibatkan setelah musyawarah itu kami agak terlambat. Bukan agak terlambat, memang sangat terlambat untuk mengajukan SK. Nah, tapi sebenarnya pada dasarnya kawan-kawan pengurus Dewan Kesenian Surabaya itu kan agak enggan sebenarnya. Awalnya agak enggan mengajukan SK. Pertimbangannya apa enggan? Karena toh ketika periode kepengurusan 2014-2019 itu mendapatkan SK wali kota, tapi kan juga ternyata pada kenyataannya kan Dewan Kesenian Surabaya secara mandiri membiayai aktivitasnya. Misalnya ketika 2015 galeri itu rusak ya, ketika hujan bocor dan sebagainya gitu ya. Karena ini adalah aset pemerintah Kota Surabaya, maka waktu itu kami lapor, teman-teman pengurus lapor ke Dinas Pariwisata, lapor ke Pemkot supaya itu direnovasi. Tapi hampir setahun tidak ada tindakan. Artinya tunggu dan tunggu. Padahal galeri itu benar-benar fungsional untuk teman-teman berpameran, untuk pembinaan, untuk kaderisasi, dan itu benar-benar sangat strategis buat kegiatan Dewan Kesenian. Tapi ternyata tidak ada action dalam waktu lama untuk merenovasi itu. Nah, karena tidak ada action dalam waktu lama, akhirnya kawan-kawan bergerak sendiri ya, akhirnya patungan lah ya, kawan-kawan terutama seni rupa, kawan-kawan musik, kawan-kawan seni tradisi, sampai habis 200 juta lebih. 200 juta lebih. Yo, hebat itu. 200 juta lebih, sehingga ya. Dan banyak hal ya, kita mengajukan kegiatan-kegiatan di internal DKS itu justru yang membantu malah teman-teman jaringan personal ya, jaringan pribadi. Ada teman-teman dari Berlin, teman-teman dari Itali, teman-teman dari Jogja, teman-teman jaringan-jaringan personal yang membantu. Tapi pemerintah kota malah sama sekali tidak beberapa kali kita ajukan masalah itu tidak ada perhatian, betul, tidak ada action. Iya. Padahal bandingkan dengan Dewan Kesenian Jakarta misalnya. Dewan Kesenian Jakarta terakhir sebelum pandemi tahun 2018
mereka sudah mendapatkan anggaran 17 miliar. Ya, 17 miliar luar per biasa. tahun. Padahal kalau dilihat dari sejarahnya, Dewan Kesenian Surabaya itu Dewan Kesenian tertua di Indonesia. Ya, Kita itu berdiri sejak 1 Oktober 1971. oh, luar biasa. Dewan Kesenian Jakarta secara resmi berdiri tahun 72. Ya, Nah, ketika Dewan Kesenian Surabaya berdiri, maka itu menginspirasi seluruh negeri. Ya. Jadi Dewan Kesenian Surabaya itu salah satu ikon kota, salah satu legenda kota. ya, Ya, tapi karena apa tidak ada backup anggaran yang signifikan, ya sudah. Akhirnya setelah musyawarah itu 30 Desember 2019 kami berpikir, ya sudahlah, kawan-kawan kan tetap eksis. Tetap eksis, yang penting kan dinamika organisasi berjalan, proses regenerasi berjalan, proses jaringan berjalan, proses komitmen moral berorganisasi berjalan, ya sudah kami pikir selesai lah. Ya. Sampai kemudian pada sekitar akhir tahun 2021, kami mendapat informasi kalau wali kota menginginkan kami mengajukan SK. Itu ya, sekitar akhir 2021 lah. Informasi itu dari salah seorang sesepuh organisasi di Surabaya lah, yang saya tidak perlu sebutkan namanya. Nah, setelah mendapatkan informasi itu, akhirnya kami rapat. Akhirnya kita bertandang ke sana, kita tanya. Saya tanya, Cak, apa kalau misalnya kita ajukan SK itu, apakah nanti kita akan mendapatkan backup finansial yang baik? Dia bilang, ya insya Allah ajukan saja yang penting. Sudah. Akhirnya per 5 Februari 2022 kita ajukan SK itu. Per 5 Februari ya, kita ajukan. Nah, kita ajukan 5 Februari, terus kemudian sekitar sebulan kemudian, pertengahan bulan Maret, tiba-tiba saya dipanggil oleh salah seorang sesepuh organisasi yang menginformasikan kalau wali kota meminta kami mengajukan SK itu, dipanggil untuk ketemu di tempatnya Kadis Parpora ya sekarang ya, Kadis Parpora ya di Siola itu. Terus saya tanya, ada apa ya? Sudahlah kita ke sana untuk membahas soal DKS. Akhirnya diajaklah saya di sana. Akhirnya di sana ketemu dengan Kepala Dinas Pariwisata, Ibu Wiwi. Nah, begitu ketemu, setelah beliau rapat, saya tunggu agak lama, beliau rapat datang. Tanpa basa-basi beliau langsung bilang bahwa pengajuan kami ditolak. Wah. Tanpa basa-basi. Bahwa pengajuan kami tidak bisa. Karena itu sudah lama waktu katanya. Waduh. Sudah lama waktu. Loh, saya bilang kalau lama waktu, kalau memang pengajuan kami ditolak, kami dengan mengajukan ke wali kota. Ya biar wali kota yang menjawab. Ya. Yang kalau itu memang ditolak. Ya, jadi tata kelola organisasinya tidak benar itu, tidak beres itu Pemkot ini ya. Jadi waktu itu saya bilang begitu, kalau memang ditolak ya sudah. Nah, saya kira kok aneh. Kami ini mengajukan karena info kita diminta mengajukan. Begitu kita ajukan, ditolak. Ya. Katanya mendapat info ditolak. Tapi yang ngomong bukan wali kota. Nah, saya juga belum, sampai dengan detik ini saya belum yakin persis. Apakah yang diomong kepala dinas itu adalah versi resmi yang ada di dalam benak wali kota Surabaya, ataukah itu merupakan persepsi pribadi seorang kepala dinas? Ya, sampai dengan detik ini juga kami belum pasti. Ya, sebentar. Jadi pada waktu DKS mengajukan permohonan untuk disetujui ya, dan pelantikan. Bukan pelantikan, pengukuhan. Iya, ya. Kenapa kami bilang pengukuhan? Karena itu ditujukan kepada wali kota. Pada wali kota. Nah, kemudian boleh saya minum? Boleh silakan. Yang menolak. Nah, apakah penolakan itu lesan atau tertulis, dan siapa yang menolak? Apakah wali kota atau siapa? Coba jelas. Ya, awalnya lesan, Kepala Dinas Pariwisata. Setelah saya tanya, setelah saya bilang, kalau memang permohonan kami ditolak, ya jawab saja secara tertulis, karena kami mengajukan permohonan secara tertulis. Ya.
Pertemuan itu bubar gitu kan, nggak ada solusi apa-apa. Nah, setelah itu kemudian saya lupa persisnya tanggal piro iki sing surat teko sekda yo, tanggal piro ya? Kira-kira awal Maret lah ya. Kira-kira itu pertemuan pertengahan Maret, kemudian itu awal Maret tiba-tiba ada surat dari sekda yang menyatakan bahwa kami pengajuan pengukuhan pengurusan DKS itu ditolak karena tidak bisa ada keputusan retroaktif dan melanggar undang-undang pemajuan berdasarkan undang-undang pemajuan kebudayaan pasal 5 lali aku persisnya ya. Ya. Kan itu lucu. Kalau itu dibilang pengajuan kami retroaktif, loh. Saya kira itu dalih. Kenapa saya bilang dalih? Karena pada saat periode kepengurusan DKS 2014-2019 itu musyawarah dilaksanakan tanggal 14 Maret tahun 2014. Ya. Kemudian kami baru mengajukan SK kepada wali kota itu pada tanggal 23 September 2014. SK baru jadi 30 Desember 2014. Loh, itu kan retroaktif. Kalau logikanya retroaktif, walaupun hanya sekian bulan. Ya, tetap retroaktif. Iya, itu kan sebenarnya bukan retroaktif, tidak tepat. Penggunaan kata retroaktif tidak tepat. Ya. Karena begini, karena sebenarnya, jadi logika perkara SK wali kota itu berkaitan dengan keabsahan organisasi, berkaitan dengan DKS sebagai organisasi, itu tidak betul. Sebab sebenarnya SK wali kota itu hanya fungsi administratif, tidak berkaitan dengan eksistensi kelembagaan DKS secara organisasional. Sebab dasar SK wali kota itu adalah Imendagri 5A tahun 93. Baru tahun 93 dasar hukumnya. Padahal DKS itu sudah eksis sejak 1 Oktober 1971. Ya, sudah eksis. Ya. Dan waktu itu di dalam buku sejarah DKS yang kami susun pada Desember 2019 itu jelas. Di situ wali kota Sukoco ketika membuka dan mengesahkan secara moral pendirian organisasi DKS pada 1 Oktober 1971, beliau menyatakan bahwa kami tidak akan ikut campur terhadap dinamika yang terjadi dalam organisasi DKS. Saya percayakan sepenuhnya bagaimana teman-teman seniman ini memilih kepengurusan. Saya akan sumbangkan apa-apa yang di dalam kekuasaan saya. Loh, itu tidak dipahami oleh pemerintah kota. Dianggapnya SK itu berkaitan dengan keabsahan Dewan Kesenian Surabaya sebagai organisasi. Tidak. Itu hanya legitimasi administratif sesuai dengan perintah Inmendagri 5A 93. Begitu. Jadi itu yang kira-kira mesti dipahami. Ya, dengan adanya sikap Pemkot jajaran wali kota ini terhadap DKS. Kira-kira apa itu agenda di balik ini? Apakah ada keinginan untuk merubah fungsionaris kepengurusan DKS atau ada calon-calon lain? Gimana itu? Saya tidak tahu persis karena dengan sampai detik ini kami belum bisa bertemu langsung dengan wali kota sehingga kita tidak bisa menyimpulkan apa sebenarnya yang ada di dalam benak wali kota Surabaya. Kita belum tahu. Ya. Nah, jadi informasi itu hanya kita dapatkan dari salah satu kepala bidang lah ya, si Bencong itu di Sparta, hanya dari Kadisparta, terakhir kemarin dari Sekda secara tertulis, gitu kan. Tapi ada data-data yang masuk pada kami. Terakhir ini ada oknum lah ya, kita anggap oknum karena hanya 1-2 orang lah ya, hanya 1-2 orang. Ada oknum yang hendak kemudian katanya sudah mendapatkan restu wali kota. Dia akan membuat Dewan Kesenian Surabaya tandingan. Katanya begitu. Nah, klaim sudah mendapat restu wali kota. Saya bilang, saya kira mungkin itu hanya klaim, Tapi kalau benar wali kota benar merestui oknum seniman itu untuk membuat DKS tandingan,
saya kira itu tindakan riskan di dalam ketatanegaraan dan itu abusing power, Ya. abusing power. Karena DKS itu sudah secara eksistensi organisasi sudah ada sejak tahun 71, secara SKI Mendagri sudah berdasarkan SKI Mendagri 5A 93, sehingga di dalam struktur ketatanegaraan DKS itu adalah organ negara non struktural. Kalau kemudian wali kota merestui ada gerakan membuat DKS tandingan, maka itu saya kira abusing power. Abusing power. Memberi contoh yang sangat tidak baik. Saya kira begitu. Ya. Tapi mudah-mudahan itu tidak betul. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tidak betul. Ya, saya kira sementara cukup ya. Penjelasan dari Ketua DKS Cak Krisman untuk mengobati kepenasaran daripada netizen yang akan kita sambung nanti pada video berikutnya agar video ini dapat dinikmati dan tidak terlalu lama begitu Cak Krisman. Yap. Terima kasih Mas. Saya kira demikian saudara yang berbahagia perbincangan saya dengan Cak Krisman. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat. Semoga saudara sekalian senantiasa dikaruniai kesehatan. Amin, amin, amin. Dapat melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari dengan penuh semangat. Merdeka. Terima kasih. 1 Juni apa ya?